Oke bro and sis, pada sesi kali ini kita akan membahas alur cerita film Blue Lagoon yang rilis pada tahun 1980. Film ini menceritakan perjuangan dua orang bocah yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Mereka dengan pengetahuan seadanya mencoba bertahan hidup hingga dewasa. Keduanya yakni Richard yang diperankan oleh Christopher Atkins dan Emmeline diperankan oleh Brooke Shields tumbuh menjadi pria dan gadis dewasa. Bagaimana kisah selanjutnya? Intro dulu. Film ini diawali Richard kecil dan sepupunya yakni Emmeline sedang berlayar dengan ayah Richard ke San Francisco. Akan tetapi kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan kebakaran. Menyelamatkan diri, kemudian Richard dan Emmeline menaiki sekoci bersama Paddy yang diperankan oleh Leo McKern. Terpisah dari ayah Richard karena pandangan mereka tertutup asap dari kapal mereka. Mereka yang berhari-hari terombang-ambing di lautan lepas sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pulau dan memutuskan untuk tinggal di tempat itu sambil menunggu bantuan atau kapal yang lewat. Sesampainya di pulau, mereka memeriksa sekitar dan ditemukan oleh mereka setong anggur yang kemudian dibawa oleh Paddy ke gubuk mereka untuk menjadi minuman wajib Paddy. Di tempat yang tepat berada di belakang pantai ini pula ditemukan potongan tengkorak manusia, sehingga mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu kemudian ke pantai untuk membuat tempat tinggal mereka. Si Paddy kemudian mengajarkan beberapa hal kepada Richard untuk bertahan hidup. Si Paddy bertingkah layaknya orang tua mereka. Dia begitu menyayangi Richard dan Emmeline. Suatu waktu Paddy ke belakang pantai. Dia penasaran dengan temuan mereka tempo hari. Namun dia segera kembali saat melihat beberapa potongan organ manusia yang digunakan sebagai persembahan. Maka dia pun mengingatkan kepada Richard dan Emmeline untuk tidak sekalipun bermain di belakang pantai. Kemudian suatu malam, Paddy membawa anggur yang didapatnya di belakang pantai ke sebuah pulau kecil tak jauh dari pantai. Dia minum sampai tak sadarkan diri. Pagi harinya, Richard dan Emmeline menemukannya. Awalnya mereka senang, tapi setelah mengetahui dia tak bernyawa lagi, mereka sangat bersedih. Karena Paddy sudah tiada, akhirnya dengan sekoci mereka pindah ke tempat yang lain. Mereka takut dengan cerita Paddy terkait dengan apa yang dia lihat di belakang pantai. Dengan modal pengetahuan yang diajarkan Paddy, kedua bocah ini bertahan hidup. Sampai akhirnya keduanya telah tumbuh menjadi pria dan wanita dewasa. Si Emmeline tumbuh menjadi gadis cantik, begitupun si Richard menjadi pemuda yang tampan. Untuk bertahan hidup, keduanya memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar. Di sini yang lain, saat Emmeline mandi di kolam alami di belakang rumah, dia takut melihat dirinya mengeluarkan banyak darah. Ternyata dia pada saat itu sudah datang bulan. Tapi karena dia tidak tahu tentang hal itu, maklum mereka tinggal sejak kecil di pulau terpencil ini, maka dia pun berteriak ketakutan. Mendengar teriakannya, si Richard bergegas ke tempat itu. Tapi saat hendak menolongnya, Emmeline malah mengusir Richard. Mungkin ini ya lanjutan PMS bagi perempuan, suka emosian gitu. Kemudian saat Emmeline tenang, Richard menghampirinya dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Saat mendengar jawaban Emmeline, Richard mengatakan mungkin Emmeline sedang sakit dan dia tidak tahu. Maklum mereka orang yang terisolasi, begini nih jadinya. Keesokan harinya, sebagaimana aktivitas biasa, Richard berburu ikan di laut. Begitupun Emmeline. Mereka berdua menghabiskan hari-harinya dengan bermain dan bercanda, layaknya ketika mereka masih kecil. Satu waktu, Emmeline penasaran dengan suara yang kerap didengar oleh mereka malam hari di belakang pantai. Maka siang harinya dia ke tempat itu, kemudian dia menemukan batu pemujaan. Sekembalinya, dia menceritakan hal itu kepada Richard. Mendengar itu tentu Richard marah besar. Dia khawatir dengan keselamatan Emmeline dan melarangnya untuk main lagi ke tempat itu. Di suatu hari saat Richard sedang memanjat pohon kelapa, dia melihat sebuah kapal. Maka dengan cepat dia turun untuk menuju ke arah kapal itu, berharap mereka mendapat bantuan. Tapi sayang kapal itu segera berlalu. Richard kemudian menceritakan hal itu kepada Emmeline. Richard pun kepada Emmeline mengatakan akan membuat kapal untuk mereka gunakan berlayar. Dan benar, dia pun membuat kapal. Lebih tepatnya rakit bambu sih. Dan karena tidak kuat, baru di bibir pantai kapal buatan Richard ini rusak. Emmeline hanya tertawa geli melihat adegan di depan matanya. Di sini yang lain, tanpa sengaja Emmeline menginjak ikan berbisa saat dia main di pinggir pantai. Dia pun kesakitan dan jatuh pingsan. Kemudian Richard membawanya ke patung batu di belakang pantai untuk diobati. Dia beberapa kali memohon kesembuhan dan tak berapa lama Emmeline sadar. Richard kemudian memberinya makan dan minum. Setelah sembuh, keduanya kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Mereka bermain dan mandi di laut.
Sampai ketika bermain, keduanya cukup dekat, tapi keduanya merasa heran dengan perasaan masing-masing yang mengalir secara spontan di keduanya. Semakin mereka lebih dekat, semakin besar perasaan itu, sampai keduanya pun, tak perlu Mimin jelaskan, tak ikut kursus pun otomatis jadi. Mungkin dirasa menyenangkan, maka hampir setiap harinya mereka mengulangi aktivitas barunya ini. Dan kita bisa menebaknya apa yang terjadi kemudian. Perubahan mulai terjadi pada diri Emilien, nafsu makannya semakin besar setiap harinya. Baik dia maupun Richard hanya bisa merasa keheranan dengan perubahan itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, perut Emilien pun semakin membesar. Tapi karena penasaran, keduanya pun hanya bisa melihat perkembangan apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Scene berpindah lagi. Beberapa waktu kemudian, malam harinya Richard kembali mendengar suara aneh di belakang pantai. Maka dia pun memberanikan diri melihatnya. Sampai mengendap-endap, dia melihat beberapa orang sedang melakukan ritual aneh dengan pakaian mirip suku pedalaman. Sementara itu, hari makin berlalu. Perut Emilien kini sudah 9 bulan. Waktunya melahirkan ya, tentunya. Maka dibantu Richard, akhirnya dia dapat melahirkan dengan selamat. Mereka berdua pun ketambahan satu warga penghuni pantai. Membesarkan anak tentu bukan perkara yang mudah. Maka mereka mencari pengalaman sendiri. Dari air kelapa sampai buah mangga, mereka coba kepada anak mereka. Mana yang cocok, itu yang jadi makanannya ke depan. Dan berkat perjuangannya yang pantang menyerah, si bayi mereka tumbuh menjadi balita yang sehat. Hari-hari mereka berlalu dengan canda tawa bersama anak mereka. Hingga satu saat, suara orang yang melakukan ritual dan persembahan di belakang tempat tinggal mereka semakin sering terdengar. Sehingga Richard dan Emilien pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dengan menaiki perahu kecil yang pernah mereka gunakan waktu itu. Meski berat hati, akhirnya mereka meninggalkan tempat tinggalnya yang penuh dengan kenangan perjuangan dan penderitaan sampai mereka tumbuh dewasa dan memiliki anak. Siang malam mereka terombang-ambing dalam sekoci di tengah lautan tanpa tujuan. Dan dengan persediaan seadanya dan semakin tipis, mereka berupaya untuk terus hidup dan melindungi buah hati mereka dari sengatan panas dan kerasnya alam saat itu. Kemudian mereka terombang-ambing lagi di lautan sampai menunggu keajaiban terjadi tanpa tahu kapan keajaiban itu dikirim Tuhan untuk mereka. Dan sampai akhirnya sekoci mereka ditemukan oleh kapal yang sedang lewat. Mereka kemudian buru-buru dievakuasi oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Saat ditemukan, Richard dan Emilien menggenggam erat tangan anak mereka. Film pun bersambung ke part selanjutnya.